dari Januari sampai Juni, maka kita lihat lagi secara lebih detail, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ibu, terkait current issues yang tidak lebih mudah ya, karena pertama program PCPEN itu kemarin betul, terus terang itu bolak-balik, berapa kali kita rekonsiliasi dengan Direktur PA, berapa kali kita bongkar pasang calegnya KL, ya, karena kurang mengungkapkan, kurang menjelaskan, apalagi yang tidak pakai akun khusus COVID. Kalau yang program PCPEN malah gampang, ya PN itu cuma 21 KL. Tapi yang lain, yang PC, yang penanganan COVID, banyak kan yang tidak pakai akun COVID, karena kita ngeluarin S369, kita bilang waktu itu nggak perlu merevisi. Tapi dengan S628 harap direvisi. Banyak yang tidak ikutin. Ya. Akhirnya jumlah yang kita kemukakan ke BPK itu, sekian 19 triliun itu, harus dibuktikan gitu istilahnya. Nah, itu bongkar pasangnya betul-betul ini, betul-betul melelahkan di tingkat. Jadi dengan ini kami share current issues penyusunan LK 2021, khususnya untuk semester 1, supaya Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengaplikasikannya kepada rekan-rekan Satker dan UAPPAW ya. Oke, next coba. Ada pertama apa yang kita pelajari dari tahun 2021, intinya sih, bagaimana kita bisa, program lanjutan ini bisa berjalan, yang penting tepat sasaran, ya tepat waktu, kalau PEN-nya itu bisa membantu memulihkan, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, karena kita jadi sentral proses pemulihan ekonomi nasional. Kemarin teman-teman KL tuh, apa yang dimandatkan program PEN itu banyak yang dapat dana tambahan berapa kali lipat ya dari DIPA reguler, tapi memang itu teman-teman di pusat sih ya. Di daerah saya nggak tahu juga ada dampaknya nggak. Dan teman-teman Kanwil Jakarta mungkin yang banyak ini ya. Itu lesson learned penyusunan RKKL, tidak mudah ya. Jadi dan opini juga kan terbukti, opini itu kemarin terlambat sekali keluarnya kan. Karena selain 3 hal tadi, 3 KL tadi, BA Bun juga dapat tekanan berat gitu. BA Bun itu ada ketidaksepakatan lah antara penyusunan Kabun dengan teman-teman BPK. Kemudian apalagi? Pertemuan RKKL. Pertemuan RKKL mungkin banyak juga yang terjadi di Saker Bapak Ibu sekalian, mitra kerja ya. Nah itu bagaimana sih ke depannya itu? Saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau dari analitik audited banyak pembantu gak ya? Karena yang enak itu, yang mudah itu sebenarnya ketika perubahannya itu semakin sedikit ya. Temuan BPK sedikit, baik konsep temuan maupun temuan final. Jadi tidak banyak dibongkar gitu. Kalau banyak dibongkar berarti masih kurang, kurang berkualitas lah laporan keuangannya ya. Walaupun kalau BPK itu memang auditor eksternal ya. Dia berhak untuk bisa mendalami keterjadian transaksi, kalau asetnya di mana, jadi apa, program bansos, program banpernya itu sampai enggak kepada para penerima manfaat akhir. Kalau belum terbukti dengan LPJ-nya, itu semuanya disesuaikan, atau di jurnal, atau dikoreksi. Ada yang dikoreksi 100%. Ada yang dikoreksi 40%. Jadi udah disebarkan bantuan pemerintah, tetapi LPJ-nya belum lengkap, belum sempurna. Itu KL bongkar pasang itu. Nggak tahu mungkin teman-teman Kanwil ya ngalamin ya Mbak Silvi atau teman-teman di daerah juga. Itu bukan kerja mudah gitu. Ya, dinyatakan sudah selesai programnya, tetapi karena LPJ-nya belum lengkap dan alhamdulillahnya KL-nya nurut gitu. Kalau nggak nurut, disclaimer, percaya deh. Tapi jenis-jenis koreksi seperti itu harusnya jadi pelajaran buat kita semua gitu. Karena yang penting BPK itu kan mencek keterjadian transaksi, belanjanya benar nggak, sampai sasaran nggak, tepat jumlah, tepat waktu,
tepat kualitas, dan seterusnya gitu. Di mana di potret temuan LKK kemarin juga program terakhir perbaikan Koreval, versi revaluasi, dengan hampir 600.000 NUP-nya, itu bisa dibuktikan. Kemudian apa lagi ya? Temuan kas sudah semakin mengecil. Itu berbagai potret temuan. Kemudian nomor 3 apa? Update kebijakan akuntansi, yaitu diantaranya kita akan pindah ke metode penilaian FIFO. Satu di antara 3 standar yang disediakan standar di PP 71, metode rata-rata, metode HPT, dan satu lagi metode FIFO. Yang LIFO belum ada. Kemudian persiapan migrasi ini juga minta tolong Bapak sekalian, seluruh satkernya dibantu. Alhamdulillah teman-teman sudah membantu yang ini ya, Kanwil dan KPP kan sudah pengguna sakti, jadi tinggal dipraktekkan ke satker lingkungannya. Karena ini akan Big Bang, 76 KL, melaksanakan secara serentak Desember 2021. Atau Bapak Ibu sudah dapat training juga ya kemarin ya, dari teman-teman SITP. Hambatannya untuk migrasi sakti ini, kita harus menormalkan saldo-saldonya. Ya. Harus menghilangkan data satker inaktif bersaldo. Ya. Itu diantara program besarnya. Pelaporan PCPN 2021 yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa dikawal. Dan sekarang dengan S628, itu kalau memang dia program penanganan pandemi, itu harusnya diralat sejak awal Januari, dan tinggal dibuktikan pengungkapannya di pelaporan 2021. Rekonsiliasi eksternal ini akan kita keluarkan besok, begitu aplikasinya keluar. Mungkin akan keluar SEIBA dulu, Bapak sekalian. Yang SIMAK itu masih bolak-balik gitu, masih UAT. Ini juga ada rekan-rekan testernya di tempat kami. Untuk bisa membantu memproses aplikasi yang siap pakai untuk tahun 2021. Next lagi. Ini apa nih? Lesson learned dari proses kemarin, apalagi 2020 itu, adalah banyaknya proses penerimaan hibah langsung. Hibah langsung apa? Hibah langsung terkait program PCPN, ya banyak masyarakat dermawan maupun instansi-instansi swasta yang membantu menyediakan. Nah itu kita harusnya untuk proses penerimaan hibah langsung ini bersikap kooperatif gitu ya. Saya ingat kemarin di mana ya, di Aceh apa di mana gitu ya, Mas Fuad. Hibah langsung itu kita tuh memberikan kepercayaan kepada KL untuk bisa mengelola langsung, megang uang langsung, kemudian mengesahkan ke kita. Berapapun itu harus diterima gitu. Satu lagi kegiatan yang serentak hibah langsung ini adalah serentak penerimaan hibah langsung pilkada di 270 Pemda pada 9 Desember. Alhamdulillah KPU-nya naik kelas. Jadi tidak ada lagi, dia akan WDP terus gara-gara ini. Ada penerimaan kas hibah langsung yang tidak dilaporkan, yang gejalanya fraud dibawa lari oleh bendara penerimanya. Untuk hibah langsung, kemarin kita sampai keluarkan 3 kali dispensasi. Jadi maksud kami, dispensasi itu adalah suatu praktek yang tidak sehat sebenarnya kan. Tapi karena BPK-nya dorong untuk bisa dibuka dispensasi, kita selaku BUN itu harusnya bersikap open terhadap penerimaan hibah langsung yang mau dilaporkan oleh KL. Termasuk yang salah. Dia melaporkan salah, jumlahnya 1M. Ternyata dia cuma dapat 950 juta. Kita terima aja. Jangan dipotong, jangan dipersulit proses pengesahan mereka gitu kan. Kalau terima uang kan 3R1P. Izin nomor register, rekening, revisi DIPA dan pengesahan. Ada beberapa yang terlalu saklek gitu. Kalau sudah habis waktunya tuh nggak diterima lagi. Atau kurang dokumen berkas apa, dikembalikan gitu. Saya ingat di Jakarta, di Aceh, mana lagi gitu. Saya sampai teleponin Kepala KPPN untuk bisa memproses, membantu proses pengesahan hibah dari Satker. Mereka sudah baik datang ke kita lapor,
dari on off budget jadi on budget, dari off treasury jadi on treasury. Itu prosesnya ada yang reguler, ada juga yang pada hibah satu, pada dispensasi ke-1, dispensasi kedua. Itu kita mungkin saya langsung ya telepon ke kepala KPPN-nya atau ke Kabid PAPK-nya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian selaku wakil BUN di daerah, ada proses pengesahan hibah ini kalau boleh dipermudah gitu ya. Pengesahan hibah langsung uang, hibah langsung barang, hibah langsung jasa. Kemudian pencatatan resipen dengan akun khusus dan akun reguler. Tidak semua akun PCPN itu disediakan, jadi cuman akun belanja, tetapi untuk pemulihan ekonomi itu masih banyak pakai akun reguler. Untuk yang terlibat PEN itu WP1KL relatif aman untuk bisa mentrasir dan membuktikan realisasinya. Gitu. Tapi kalau yang tidak pakai akun reguler, berarti di luar WP1KL itu berapa ya? 86 kurang 21 itu kemarin sulit sekali gitu untuk, apalagi di Biro Keuangan itu nggak tahu juga apa yang dilakukan oleh Satker. Kalau nggak salah ini bolak-balik dibongkar angkanya. Penataan persediaan untuk silakan masyarakat. Nah ini yang kami sampaikan. Yang penting adalah dicek keterjadiannya gitu. Jadi bukan jadi diadain terus jadi stok gitu kan. Apalagi kan praktek di lapangan itu rekanan tuh langsung menyampaikan kepada penerima akhir. Hanya tinggal proses administrasi saja yang notabene mungkin kurang lengkap, kurang peduli, apa namanya kalau itu PPK-nya, KPA-nya, sehingga banyak yang dikoreksi oleh BPK-nya. Saya kementerian hampir 100% dikoreksi ke belanja dibayar muka ketika LPJ-nya itu belum lengkap. Pertanggungjawabannya ya. Kemudian, dan ini kita keluarkan kebijakan akuntansi untuk ini, sepanjang dia sudah diusulkan, itu boleh keluar dari neraca Satker dengan S950 kita ya. Itu Bapak Ibu dorong itu. Jadi kita mengedepankan eksistensi gitu. Ketika eksistensi tidak dikuasai oleh Satker, sepanjang sudah diusulkan dan persediaan itu berdasarkan PMK dikeluarkan oleh DJKN, itu cukup di pengguna barang. Jadi tanpa ada persetujuan atau penolakan dari pengguna barang di tingkat kementeriannya, itu sudah boleh keluar dari neraca dan ditangkap di persediaan itu di ini ya, di apa? Bisa Andra di daftar barang yang tidak dikuasai ya. Penting gimana itu? Itu bentuk-bentuk pendewasaan Satker sebenarnya. Tapi banyak juga BPK yang ngotot nggak mau dikeluarkan gitu. Karena kalau dikeluarkan dari neraca dia tidak bisa mengendalikan lagi. Itu urusan ini udah urusan manajerial lah gitu. Karena bentuk pendewasaan Satker tuh kita semakin memberikan kewenangan kepada mereka untuk bisa mengelola pengelolaan keuangannya termasuk barangnya itu dengan lebih baik. Contohnya yaitu aset peralatan mesin di atas dari 3.000 jadi 1 juta. Kemudian gedung bangunan di atas 25 juta. Ya. Tapi kalau di swasta malah persediaan ATK itu nggak dicatat. Ya kayak di Pertamina itu karena persediaannya alat-alat bor nggak dicatat. Mungkin kita ke depan nanti ke sana gitu. Nah termasuk ini juga persediaan ketika sudah dikuasai, yang penting sudah diusulkan untuk dihibahkan, itu dipersilahkan untuk dikeluarkan dari neraca Satker tersebut. Itu makanya kalimatnya adalah pertama dikuasai atau tidak. Kalau tidak dikuasai dan sudah dikuasai boleh keluarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian punya standpoint untuk kalau berhadapan dengan auditor BPK ataupun Ijen KL masing-masing. Administrasi pertanggungjawaban keuangan akhir tahun ini yang kami sampaikan tidak boleh lagi sebenarnya ke depannya kalau praktek yang baik itu jangan sampai ada dispensasi gitu. Dispensasi apapun di sisi pelaksanaan anggaran salah, di sisi pertanggungjawaban juga salah. Ya kan? Kemarin kita keluarin sampai 3 kali dispensasi. Ini untuk mengeluarkan surat ini saling lempar-lempar gitu. Ini urusan PA gitu. Atau PA ini bukan urusan PKN. Atau ada yang perlu dispensasi atau tidak. Contohnya pengesahan UPT-UP ya. Untuk yang ketiga kemarin dilempar ke TPA, udah itu urusan APK katanya.
Jadi nggak enak gitu untuk menyelamatkan KL, kita memberikan dispensasi. Dan itu nggak pernah apa ya, belum pernah reda gitu. Tekanannya luar biasa gitu. Bukannya cuma sebentar, banyak pihak yang terlibat, khususnya untuk kemarin abisasi yang ketiga itu adalah untuk pengesahan belanja pinjaman luar negeri dari Kemhan dan Polri. Wah itu deg-degan gitu, karena sampai kemarin Bu Menteri sebenarnya atau ditanya, kenapa kok bisa proses belanja pinjaman luar negeri itu nggak ada anggaran bisa cair gitu. Menteri nggak tahu kalau pinjaman luar negeri itu harus dibayar kan, kalau begitu sudah ada penyerahan alutsista ataupun itu, tagihan dari vendor harus dibayar, apalagi bayar pakai LC lewat Bank Indonesia. Cuman memang karena nggak kompak antara pihak perencana dan pelaksana anggaran, itu harusnya segera antisipatif gitu. Ketika barang sudah jadi, tagihannya itu nggak tiba-tiba kan, pasti ada notifikasi dari vendor di luar negeri sana, bahwa ini akan selesai barangnya dan segera dimintakan pembayaran. Itu teman-teman perencanaan itu harus segera menganggarkan. Ini karena ketidakkompakan rencana anggaran di Kemhan dan Polri, saya mungkin nggak tahu karena suka. Yang jelas kita terus deg-degan karena apa? Ini dan ranahnya pun kita ributkan itu. Apa ini ranah DJA, ranah pelaksana anggaran, atau bahkan cuma APK gitu. Di dalam tuh ribut sendiri gitu. Yang level teknisnya itu benar-benar menegangkan. Jadi kalau boleh Bapak sekalian, karena salah satu kepatuhan ya, salah satu kriteria pemimpin opini adalah kepatuhan terhadap perundangan untuk karena memang KL itu kerjanya cuma belanja, pastikan itu tiap sebelum membayar itu ada anggarannya dulu gitu, termasuk pinjaman luar negeri. Ini angkanya triliun itu nih, yang kita urusin kemarin, dispensasinya Kemhan, dan alhamdulillah bisa WTP gitu. Tapi betul-betul bikin nggak bisa kita tidur gitu. Pembina Kemhan di mana ya? Kalau satu di mana, Mbak Silvi? Jakarta 1 ya, Kemhan ya, di Mas Amin ya. Oh sorry, kalau pinjaman luar negeri ini di Mas AA ya. Kita juga bingung, ada pembayaran sejak Juni 900 miliar tuh nggak ada anggarannya gitu, dan nggak diapa-apain sama Kemhan gitu. Padahal sudah disuratin oleh Pak Kepala KPPN KPH. Baru didispensasi bulan apa ya? Bulan April atau bulan Mei gitu. Cuman kita deg-degan dan didiemin sama Bu Menteri gitu kan, kenapa nggak didispensasi? Rupanya beliau minta penjelasan gitu. Kok bisa bayar tagihan belanja luar negeri nggak ada anggarannya? Jadi bayar gitu. Nggak tahu teman DJA cerita apa tuh. Gitu. Angkanya triliun bukannya ratusan miliar. Jadi sebenarnya kita yang proses pengelolaan keuangan yang lebih baik itu harus menghindari atau meminimalisir adanya dispensasi. Dispensasi itu tidak mudah karena di kita sendiri saling lempar-lemparan atau pokoknya kata PA bukan urusan dia, kata DJA bukan urusan dia. Dan kita di APK nggak mungkin kita yang di Muara itu menjadi apa? Menjadi bumper semuanya gitu. Itu sih. Jadi Satker agar serius menangani proses pengelolaan keuangannya dengan lebih baik. Apa tuh? Dari KL ya? Oke, berikutnya. Temuan berulang pengelolaan PNBP ini masih banyak walaupun harus kita eliminir. PNBP belum di store, terlambat di store, pungutan belum ataupun sudah memiliki dasar hukum. Yang belum memiliki dasar hukum, ini mesti hati-hati. Ketika KL tersebut dituntut oleh petun dan dimenangkan, maka KL tersebut wajib mengembalikan pungutan PNBP yang tidak berdasar hukum. Dasar hukum itu kan biasa PP ya. Atau sekarang mungkin dengan PP baru, dengan undang-undang PNBP yang baru, itu bisa dengan PMK katanya. Tapi kemarin yang jelas ada satu kementerian itu repot untuk bisa mengembalikan pungutan PNBP yang hanya dikeluarkan oleh menterinya sendiri gitu. Peraturan menteri kementerian tersebut. Itu bikin repot KL tersebut karena harus diurus
untuk bisa dikembalikan kepada para wajib bayarnya. Yang sudah memiliki pun kadang ada masalah, kadang memungut di atas PNBP atau di bawah tarif yang telah ditetapkan. Masih ada aja temuan. Kalau kas apa nih? Kas terlambat disetor ke kas negara, saldo kas negara tidak diukur dengan cek fisik, atau ketekoran kas, padahal itu untuk kas itu toleransi error itu 0,00%. Atau tidak boleh beda antara catatan fisik dan catatan kasnya. Pengelolaan aset tetap memadai, aset tetap belum memadai yang berdampak pada validitas. Jadi banyak juga KL itu yang malas untuk bisa menghapuskan aset-asetnya. Pokoknya yang dia pakai, yang dia kuasai itu. Sementara pembukuan itu terus berjalan tanpa adanya proses penghapusan. Ini kejadian nih, beberapa KL itu sudah banyak yang WDP gara-gara aset. Sejak dia lahir sampai saat ini lembaga tersebut hidup, nggak pernah dihapuskan. Dibuktikan dengan apa? Dengan buktinya banyak peralatan mesin yang jumlahnya, kuantitas itu 4-5 kali lipat dari jumlah pegawai yang ada sebagai pemakainya. Nah itu pasti di aset tersebut malas dihapuskan oleh pengurus barang di KL atau kementerian tersebut. Ketika dicek pasti banyak yang tidak fungsi lagi. Pengelolaan belanja. Pengelolaan belanja pegawai masih ada ya, kata juga kalau di kita kan sudah sentralisir. Kesalahan penganggaran, ini belanja barang jadi belanja modal nggak ada asetnya, ini harus dihindari dan Bapak Ibu bisa melihat ya kalau banyak jurnal campur tangan jurnal, beban ekstra kompatibel peralatan mesin, beban ekstra kompatibel gedung bangunan itu berarti kesalahan penganggaran yang tidak bisa diralat atau revisi lagi. Kesalahan penggunaan dana bansos tidak tertib, tidak sesuai ketentuan. Jadi ini kan by name, by address, tidak double penerimanya. Satu orang dapat satu sumber dana, jangan banyak KL bantuin ke satu orang gitu kan. Atau memang belum bisa dibangun sih. Banyak KL tuh kan banyak yang memberikan bantuan itu kadang-kadang mudah-mudahan sasarannya beda ya. Kadang-kadang satu kelompok masyarakat itu dapat bantuan dari berbagai KL. Tapi kalau di internal KL biasanya sudah ada pertukaran data yang baik, harusnya tidak boleh menerima bantuan sosial atau bantuan pemerintah yang double. Kemudian apa nih? Pengelolaan persediaan tidak memadai, terutama yang persediaannya besar-besar, ya, yang sering membantu masyarakat, itu biasanya tidak dilakukan amalan fisik. Ya, alasannya itu tadi karena tidak dikuasai, vendor itu langsung memberikan kepada masyarakat. Dan tanda terimanya itu bukan dari vendor kepada masyarakat, tapi harus dari KPA kepada masyarakat. Aset tak berwujud, ini juga sudah mulai jadi semakin bertumpuk dan malas dihapus. Dan proses penghapusan aset tak berwujud ini lebih sulit sebenarnya dibandingkan penghapusan aset berwujud gitu ya. Bendanya nggak ada, tidak fungsional. Sementara pihak pengelola barang itu, pengurus barang itu harus membuktikan ketika proses pengadaan tersebut waktu zaman dulunya diadakan aset tak berwujud. Kejadian kemarin BSSN itu pokoknya udah berlebih-lebih banget lah jumlahnya itu, nggak masuk akal. Jumlah pegawainya berapa, jumlah deputinya berapa, tapi unit aset tak berwujud itu sekian kali lipat dari jumlah apapun yang ada di organisasi tersebut. Proses pengendaliannya itu jadi jangan rajin mengadakan, tapi harus juga rajin menghapuskan, terutama aset yang tidak ada fungsinya lagi bagi organisasi. Belum optimalnya hak wajib. Nah ini apa nih? Terutama untuk kewajiban ya. Jadi yang udah inkrah, sepanjang satker tersebut atau KL tersebut mengupayakan upaya terakhir yaitu PK, peninjauan kembali itu dan sudah dianggarkan baru masuk neraca gitu. Tapi kalau sudah PK belum ada anggarannya cukup dicalak.
Kemudian agar bisa memberikan informasi kepada informasi yang ada di sepatu yang punya DJPPR. Sebenarnya kalau diikuti gitu dengan tertib, jumlah utang pemerintah itu banyak sekali. Ini aja karena belum pada nginput ke sepatu, kelihatannya sedikit itu utang pemerintah. Jadi tuntutan hukum kepada pemerintah masih banyak di KL yang belum didaftarkan ke sepatu. Baik karena belum diserahkan anggarannya, atau memang sengaja tidak dianggarkan, ataupun memang nggak bisa lagi, saya nggak tahu mungkin ditolak di DJA-nya, nggak bisa dianggarkan untuk pembayaran tuntutan hukum tersebut. Next lagi. Temuan baru tahun 2020, pengendalian program PCPN, bantuan pengusaha ekonomi makro, sektoral KL Pemda, perlindungan sosial, dan kluster kesehatan. Pengendalian dalam masalah tidak memadai, jadi ya itu yang penting kan uangnya besar sekali, banyak yang ditambahkan ke satu kali itu sekali lipat dari DIPA yang dia biasa terima tahun sebelumnya. Nah itu proses pengendaliannya itu memang harus diperkuat. Kan bisa dibuktikan kejadiannya by name, by address, tidak double, tidak duplikasi. Itu yang memakan energi buat para penyusun laporan keuangan. Yang terakhir apa nih? Data anomali antara lain baik itu aset tetap, tak berwujud, nilai laporan minus, nilai buku minus, aset tercatat pada dua kelompok aset. Lalu akumulasi penyusutan aset dengan nilai positif. Aset dilakukan penyusutan. Jadi aset itu sebenarnya harus dilakukan penyusutan, tapi kalau ini mungkin nomor 5 ini kesalahan aplikasi sih. Tapi yang nomor 1 sampai 4 itu biasanya KL yang malas mengupdate aplikasinya, tidak urut, kalau diupdate tidak urut, begitu juga dengan referensinya. Paling banyak di kementerian besar nih, PUPR, Kemhan, mana lagi, Polri, Kemhub, ya. Ini harus dibereskan, dibantu, mohon bantuan Bapak sekalian untuk bisa membereskan data ini ya. Karena ini nggak akan bisa pindah normal ke migrasi ke Sakti gitu. Ini kita target triwulan 3 ya. Jumlah ini pun kemarin berapa ya? Tadi masih 400 ribuan NOP ya. Jadi mohon bantuan Bapak sekalian untuk bisa membantu mengawal normalisasi aset ini. Next lagi. Ini apa nih? Persediaan yang pindah FIFO ya. Nanti dengan pindah ke FIFO ini tidak ada lagi koreksi otomatis. Bapak Ibu sekalian di neraca percobaan tidak akan lagi menemukan yang namanya pendapatan pensiunan persediaan. Kalau di sisi beban tidak akan lagi menemui beban pensiunan persediaan. Dan bisa menghilangkan proses selisih TKTM. Ya, mudah-mudahan. Tapi ini juga akan terganggu ketika urutan pencatatan tidak dilakukan secara kronologis ya. Apalagi sekarang sudah menumpuk. Sekarang sudah Juni, transaksi persediaan itu belinya udah banyak kan dari Januari sampai Juni, nanti diinput sekaligus. Nah itu kalau tidak kronologis, pasti angkanya berantakan. Pakai metode apapun sebenarnya. Kalau average masih aman lah. Tapi kalau pakai APT, pakai FIFO itu akan berantakan datanya kalau ya, jadi di Zoom. Jadi ini kita Zoom sengaja teman-teman KPPN juga kita libatkan supaya mereka tahu duluan. Karena minggu kemarin kita untuk KL ya, ngadain untuk Biro Keuangan supaya tahu terhadap dan apa nih? Maka saldo akhir persediaan LK audited itu akan menjadi saldo awal metode FIFO. Jadi kalau ya ini biasa terutama untuk, jadi penarikan HPT itu adalah yang terakhir diinput ke aplikasi oleh Satker ataupun oleh Subsatker, itulah yang ditarik jadi harga atau harga perolehan terakhir dari KL atau Satker tersebut. Ya.
Jadi kalau setiap satkernya nginputnya 16 Desember, satker induk nyatetnya 15 Desember, maka yang ketarik adalah angka 16 Desember. Dokumen sumber harus mengalir, apa nih? Walaupun sakti itu disediakan tiga-tiganya ya, FIFO, HPT, tapi mudah-mudahan sekarang dikunci ke FIFO doang, FIFO aja gitu. Ini apa nih? Ya ini catatan harus kronologis, kalau enggak pasti berantakan. Masa ada persediaan minus gitu ya. Jadi bebannya tapi minus karena saldonya lebih kecil daripada penggunaan ataupun pembagian persediaan kepada masyarakat. Next lagi. Yang dihitung FIFO itu adalah untuk satu jenis barang yang sama, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ngajarin ke satker, ke mitra kerjanya bagaimana terutama untuk persediaan serahkan masyarakat. Kadang-kadang persediaan serahkan masyarakat itu bantuan pemerintah itu isinya gelondongan gitu, isinya macam-macam ya. Ada sarana pertanian pacu, campur cangkul, segala macam. Itu jadi satu jenis barang A gitu. Ketika dia harganya berubah untuk barang itu pastikan itu keluarnya akan sama untuk jenis barang. Tapi kalau kelompok itu isinya macam-macam, itu kan harus dikelompokkan sebagai jenis barang yang berbeda lagi. Jadi persediaan itu diserahkan kepada satker untuk bisa menentukan sendiri jenis persediaannya. Ya. Ini ceritanya high value hanya untuk yang barang yang homogen, yang persis sama. Gitu. Tidak akan ketemu lagi koreksi otomatis, tidak akan ketemu lagi pendapatan dan persediaan, mengurangi selisih TK. Dulu waktu pakai HPT, kita ke Kementerian Pertanian itu kita bilang, kan sering tuh diadakan di pusat, serahkan ke daerah. Itu kalau boleh, sekali sebulan aja gitu, mentransfer ke daerah. Supaya jangan banyak transfer dalam 1 bulan. Apalagi kalau harganya naik turun. Itu akan mengganggu atau memperbesar nilai selisih TKT. Nyarinya susah. Menelitinya susah, kayak cari jarum di jerami gitu. Ini urusannya Mas Krisna tuh. Itu bisa membantu mengawal Kemhan gitu. Dan Kemhan namanya Kemhan kan pertahanan gitu. Dia bertahan walaupun salah dia sering bertahan gitu. Kita bilang ini salah, tapi kalau bosnya belum mengizinkan dia nggak berani koreksi. Gitu. Kalau udah lama penegakan akhirnya dikoreksi juga. Namanya Kementerian Pertahanan ya, Mas Krisna ya. Next lagi. Dan ini akan banyak di daerah ya. Polri, Kemhan itu satkernya cukup banyak, di daerah juga cukup banyak. Sakti apa nih? Perjuangan migrasi Sakti. Ini 11 kementerian yang kemarin yang banyak masalah tuh yang seknek dengan data yang tidak normalnya itu seknek berkali-kali rapat untuk bisa membereskan satu satker seknek yang ada data anomali. Ya. Baik itu perubahan minus, buku minus. Sekarang udah selesai kali ya? Sudah selesai ya Mas Krisna ya? Nah itu besok pelajaran dari migrasi yang sebelah kanan itu, yang 11 kali itu, 76 kali itu upayakan tadi, satker inaktif bersaldo, itu upayakan menjadi satker inaktif tidak bersaldo. Termasuk barang-barang intra, ekstra, ya posisi di rekon itu harus satker inaktif tidak bersaldo. Dengan menihilkan seluruh aset yang intra, termasuk ekstra, kemudian barang yang diusulkan penghapusan, itu harus benar-benar bersih. Kemarin sih tinggal 1.680, tapi ini akan berkembang lagi, karena saat ini sedang menjadi tren, Bapak sekalian, pemusatan DIPA. Kalau kita kan DJPP udah lama nih, direktoratnya ada 7, Sesdijen 1, DIPA-nya cuma di Sesdijen. Nah di kementerian lain sedang berubah dengan RSPP, itu pindahkan ke Sesdijen. Ini likuidasi ini akan menimbulkan satker inaktif bersaldo. Itu upayakan mitra Bapak sekalian untuk bisa menjadi satker inaktif tidak bersaldo. Kalau KL kecil, jumlah satker kecil sih aman ya. Tapi kalau punya data tidak normal juga
Kalau KL yang baru lahir sih 6-5 tahun belakang itu aman gitu. Tapi biasanya KL lama nih perlu Bapak Ibu beresin. Next. Ini apa? Ya itu tantangan migrasi besok, data anomali atau tidak. Jadi kita biasanya kemarin menyebut tidak normal. Tapi sejak audit BPK itu, BPK mengenalkan istilah baru anomali gitu. Udah kita ikuti sekarang pakai data anomali. Belum lagi aplikasi standalone itu berbeda antara SIMAK dengan iRecon, Saiba dengan iRecon, itu kita akan lepaskan aplikasi K3 ya, apa? Kertas kerja konfirmasi yang memberikan tanggung jawab kepada Satker untuk bisa memilih. Karena nanti yang akan dipindahkan ke Sakti itu adalah dari iRecon gitu. Kalau berbeda antara tiga aplikasi tadi, persediaan SIMAK dengan iRecon, itu tanggung jawab Satker gitu. Makanya kita minta mereka untuk bisa mengisi aplikasi kertas kerja konfirmasi. Segera akan ditempelkan di SIMAK ya, atau di iRecon. Tuh, di SIMAK gitu. Kemudian apa lagi? Oh ini ya, penyelesaian zakat yang aktif bersaldo dan akan terus bertambah. Saat ini sih memang 1.680, udah turun ya. Sejak kita pantau kemarin 3.900, sekarang tinggal 1.680. Tapi akan bertambah lagi karena banyak yang dilikuidasi. Termasuk beberapa salah. Kalau itu sih enggak ya. Ada kemarin Dikbud nelfon ini, Satker biasa jadi BLU. Itu juga dilikuidasi. Karena syarat likuidasi itu kalau ganti identitas, kalau di SPAN itu kan kunci elemennya itu adalah kode Satker dan kode KPPN ya. Kode Satkernya berubah itu, walaupun dia tidak dia ke dia juga itu otomatis diganti. Termasuk yang berubah jadi BLU atau berhenti jadi BLU. Kalau di Dikbud banyak reorganisasi saat ini. Jadi banyak pindah-pindah eselon. Nah itu beda kepala, beda eselon 1 juga harus lewat proses likuidasi. Next lagi. Ini datanya lumayan ya. Per tanggal berapa nih? Mungkin ini harus diselesaikan triwulan 3 Bapak sekalian. Oh sebenarnya saya dari tadi megang ini ya. Kelihatan nggak? Nggak ya? 11.600 baris, belum tentu Satkernya berapa sih, tapi yang nilai laporan minus, intra, ekstra, paling banyak nilai buku minus intra countable, nilai buku minus ekstra countable, jumlahnya juga lumayan, fantastis. Ini mohon bantuannya Bapak sekalian untuk bisa menormalkan. Kalau beda dengan iRecon tetap diupayakan. Ya. Aplikasi K3 itu memberikan tanggung jawab kepada Satker, Bapak Ibu tinggal membimbing data mana yang akan dipakai gitu. Karena yang nanti dipindahkan ke Sakti itu adalah dari aplikasi iRecon, bukan dari aplikasi SIMAK, Saiba, dan seterusnya. Ini harus diberesin nih. Ini pasti dari aplikasinya, dan kalau bawaan dari saldo awal tahun lalu, itu akan kita buka kesempatan upload saldo awal lagi, seperti di tahun 2018. Kita buka kesempatan lagi untuk bisa mengupload seluruh Satker supaya sama gitu antara iRecon dengan aplikasi SIMAK-nya. Di luar ini sebenarnya ada nih, saya lupa ya. Ada nilai, tidak ada kuantitas, itu kadang-kadang ada juga. Itu data tidak normal juga tuh. Tapi mungkin sedikit ya. Ada data sebelum tahun 1945, itu ada juga tuh. Tapi kebanyakan yang mayoritas adalah nilai-nilai yang tidak normal ini. Next lagi. Ini apa nih? Selisih data rekonsiliasi internal. Selisih data antara aplikasi persediaan SIMAK, Saiba dengan iRecon. Ini tanggung jawab Satker untuk bisa mengisi aplikasi K3-nya.
atas kerja konfirmasi agar dia yang memastikan. Nah, Bapak Ibu tinggal mengawal. Next lagi. Saat kinerja 1680, ini masih akan bertambah. Bapak Ibu diminta untuk bisa mengawal. Sebenarnya satu lagi nih, ada capaian output itu nggak ada ya. Capaian output kemarin kelihatannya apakah sudah terkonfirmasi semua? Kan posisi yang bagus itu capaian output itu adalah terkonfirmasi ya. Walaupun kemarin tahun 2020 itu program pertama kali di PA nempelin itu di Irecon, minta tolong Bos untuk bisa membantu mengawalnya ya. Saya lihat kemarin masih banyak satker yang status capaian output itu tidak terkonfirmasi gitu. Next lagi. Program PCPEN masih akan berlanjut. Ketepatan penggunaan akun khusus COVID, walaupun cuma belanja doang ya. Tapi kalau ada nanti pendapatan, ada apa lagi? Pembiayaan yang minta tolong bisa dikawal. Kecukupan atas hasil belanja dan hasil output PCPEN. Bagaimana mitigasi resikonya supaya tidak lagi. Kemarin tuh jelas-jelas dibongkar, bukan terbolak-balik lah. Makanya keluar opininya kemarin sangat terlambat ya. Sangat-sangat terlambat. Karena memang pertama tadi 3 kasus tadi, untung kasus di KMQ lolos ya. Mungkin karena di bawah toleransi CR. Sebenarnya yang 2 tadi juga di bawah toleransi CR harus menurut kami ya. Di Kemsos ya, itu Kemsos mengelola 129 triliun ya bantuan pemerintah. Yang dihemat oleh Pak Menteri kan cuma 7 ya, 7 triliun ya. Masih di bawah. Satu lagi KKP. KKP itu kasusnya PNBP tidak berdasar hukum. Tidak berdasar hukum, tapi untuk menjamin ekspor tersebut, rekanan tadi menaruh bank garansi gitu. Jadi udah double kesalahannya. Pertama mengut PNBP belum keluar PP-nya, belum ngobrol dengan Direktorat PNBP, tapi sudah digaransi dengan bank garansi. Padahal bank garansi biasanya untuk ini kan, untuk belanja kan. Untuk belanja ya, kita bayarin tanpa prestasi, nanti kalau prestasi tidak tercapai, kita cairkan bank garansi. Kalau ini enggak, dia malah PNBP itu di cover dengan bank garansi. Untuk yang kasus kalau kasus di DJP, untung bisa lolos ya, kayak BA15 atau WTP. Kasusnya apa? Saya juga agak samar itu. Malah salah satu direkturnya juga ikut ketangkep ya. Padahal direkturnya itu sebelumnya selalu aktif ketika kita membahas RK BA15, BA015, khususnya untuk masalah piutang pajak. Saya ingat masih ketemu waktu itu dipanggil Pak Wamen, nggak taunya dia malah pelakunya gitu. Beserta Kasubdit dan Kasihnya ya. Ada yang dengar itu? Dari sini sebenarnya agak gelap dan ternyata lolos dari, artinya BPK masih mempercayai memberikan opini WTP kepada Kemenq. Mungkin nilainya jauh di bawah. Berapa pendapatan pajak kita? 2000-an ya? Berapa sih? Saya nggak hafal. Itu mungkin yang... Next lagi. Ini apa nih? Alokasi untuk tahun 2021 tidak lebih sedikit Bapak sekalian. Minta tolong dikawal. Sektor kesehatan, sektor perlinsos. Ini harus naik lagi ya tahun depan ya. Perlindungan sosial di Kemensos harus naik. Sektor kesehatan juga tidak berkurang ini. Dan realisasi per tanggal 4 Juni baru 13 Juni nih. Baru segini realisasinya. Padahal kalau sudah dialokasikan, tugas pemerintah memang untuk belanja, bukan dihemat. Tapi belanja yang benar gitu. Yang penting tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas. Memang tugas pemerintah gitu, belanja. Yang penting dia semuanya ada dasar hukumnya gitu. Dasar mengeluarkan berarti DIPA-nya. Tadi kan ada belanja Kemhan, tidak ada DIPA-nya, bayar juga gitu. Sudah diingetin sejak Juni, disuratin oleh KPPN, malah nggak diurus revisinya. Ini apa lagi? Prioritas lainnya, baru
pokoknya belum inilah. Nah ini paling banyak adalah UMKM sudah 75%. Jadi kecepatan untuk bisa menyerap anggaran juga merupakan program strategis supaya ekonomi itu muter gitu. Salah satunya ini juga gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian nanti bisa, kalau diundang ke Jakarta berarti memberdayakan ekonomi regional Jakarta ya. Kalau kemarin kita ke Surabaya ngundang KL, memberdayakan ekonomi regional Jatim gitu ya. Mas apa tadi? Mas ininya tadi lagi ke Jakarta malah. Mas apa? Mas Bagus mana tadi Mas Bagus? Ya, kita kemarin ke Surabaya ngundang KL. Sampai itu. Salah satunya ini memang pemerintah tugasnya belanja. Yang penting dicek ketersediaannya ada gitu kan. Tidak berlebih-lebih. Kalau KL yang bingung belanja ini siapa Pak? KL yang bingung belanja itu Dikbud. Kalau APBN-nya naik, dia nggak pernah minta tuh langsung naik tuh belanja. Karena belanjanya dimandatkan 20% dari APBN gitu. Harusnya dulu undang-undangnya bunyinya APBN awal gitu ya. Karena dia harus ada effort untuk bisa mengajukan revisi tambahan. Jadi sekarang nggak pakai upaya apapun, diputus bingung ngabisin duitnya. Untung dia punya program bantuan pemerintah yang cukup akuntabel ya. Jadi dia punya program bantuan pemerintah itu dia bikin aplikasi sendiri yang bisa mentransfer sampai dengan NIK ya. By name, by address itu dia punya aplikasi. Makanya BPK tetap mempercayai opini WTP kepada Kemdikbud. Angka yang mereka kelola cukup besar bantuan pemerintahnya. Karena membayar guru-guru ya, guru-guru yang non PNS. Oke, ini selamat mengawal, bos sekalian, karena realisasinya baru 4 Juni masih segini nih. Ya. Jangan sampai nanti tren-tren lama kan selalu di triwulan 4 gitu. Triwulan 4 susah dibuktikan atau diurut dokumentasinya. Kalau tidak memuaskan BPK di jurnal lagi kebeban dibayar dibuka. Itu merepotkan sekali gitu. Next lagi. Ini apa nih? Identifikasi pemotongan alokasi DIPA masing-masing satker. Pastikan sudah merevisi. Kalau belanjanya kemudian penggunaan akun khusus reguler. Jika segera lakukan revisi, ya jangan dibiarkan saja. Dilarang menjurnal kan, jurnal itu adalah langkah terakhir. Kalau nggak bisa direvisi itu biasanya karena SPM itu nyampur dengan berbagai akun gitu. Pelaksana PEN telah melakukan tagging dan pemisahan realisasi program PEN dengan realisasi operasional. Intinya sih kalau PEN itu pokoknya keluar aja, bukan ke KL. Tapi kalau reguler itu operasional itu berarti untuk kepentingan satker tersebut. Jadi pada semester 1, Bapak sekalian kami minta bisa mengawal melaporkan pagu, realisasi anggaran hibah langsung, penerimaan hibah langsung ya. Kita mengungkapkan secara mari pada caleg. Jadi ujian awal itu menyusun caleg Januari sampai dengan Juni itu merupakan saringan awal. Jadi kalau perlu kita saringan keduanya adalah pada triwulan 3 2021. Biasanya kita akan bikin itu lagi untuk mengurangi beban ataupun berbagai macam kesalahan di proses penyusunan EK tahunan 2021. Lumayan membantu sebenarnya dengan EK semester 1 dan EK triwulan. Cuman penyakitnya itu kenapa sulit lagi? KL itu belum berubah, dia selalu tren belanja itu selalu menukik di triwulan 4, itu yang belum berubah. Kalau belanja fisik oke lah ya, belanja modal fisik, pembangunan gedung nggak apa-apa bayar menukik di triwulan 4. Tapi kalau belanja bantuan pemerintah itu lebih cepat, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus gitu. Ya nggak perlu nunggu triwulan 4. Malah kalau triwulan 4 itu tanggal Desember itu biasanya repot. Kadang-kadang cari-cari siapa calon penerimanya gitu ya. Penerima bantuan penerimanya. Next. Ini apa nih? Kita sedang menyiapkan aplikasi Saiba itu cuma ganti tahun aja, nggak ada banyak berubah.
Aplikasi persediaan juga tinggal dipindah ke, justru persediaan yang agak lama. SIMAK juga minoritas perubahannya, minor perubahan. Setup aplikasi dengan mengubah tahun, kita akan keluarkan surat e-rekon itu sehari setelah aplikasi, mungkin aplikasi Sahiba duluan, minggu depan kayaknya sih. Ini teman-teman sedang konser ya. Sedang konser ya Mas Krisna ya. Teman-teman sistem akuntansi di Mas Rahmat sedang konser untuk menyelesaikan UAT kedua. Kemarin banyak masukan dari tester, sedang diperbaiki aplikasi SIMAK-nya. Saldo awal biasa proses perpindahannya tidak boleh beda antara annuity 20 dengan saldo awal 2021. Rekonsiliasi masih diatur oleh 104. Siapa sekarang pengganti Mas Naryo yang ngatur ini? Mbak Esti ya? Mas Saipudin ya? Mas Saripudin ya? Belum berubah nih, masih 2017. Kan rekon kita sudah i-rekon ya. Tapi dia masih di PMK ini masih menyisakan kalau rekonnya down, tidak ada i-rekon, maka rekonnya dianggap manual. Kalau ini udah ketinggalan di PMK-nya ini, harusnya diupdate. Tapi belum, kelihatannya belum ya, Mas. Rekon besok akan himpunan dari Januari sampai Mei, mungkin tanpa sanksi gitu. Nanti untuk rekon Juni yang dilakukan Juli itu baru kita terapkan sanksi. Tapi jangan galak-galak juga ya. Next. Ini apa nih? Capaian tahun kemarin bukan nih? Bukan 2020 nih. Tahun 2020 kemarin, terima kasih banyak kepada Bapak sekalian sudah menjaga belanjanya. Cuma selisih segini dengan BUN, 5.600. Pendapatan berapa? Pendapatan bukan pajak, selisih cuma 14.000. Alhamdulillah, masih banyak ya. Tapi Bapak Ibu, concernnya jangan di LRA doang gitu, LRA pendapatan belanja. Tapi aset tadi, yang minta tolong diurusin, aset tidak normal, saat kali ini aktif bersaldo, dinihilkan, dan apalagi. Kalau yang pajak besar, nggak apa-apa pajak. Karena pajak ini ada perbedaan khusus, perlakuan khusus. Pajak itu, estimasi pendapatan itu di pusat gitu. Terus disebar ke berapa? 200-300 KPP. Itu modelnya memang seperti itu. Dipusatkan, baru disebar. Ini nggak apa-apa selisihnya. Yang kurang buku malah ini, malah siapnya. Ini apa nih? Pendapatan pajak. Oke. Yang lain-lain nih, di KL selain pajak nih, alhamdulillah, nah berarti tahun 2001 kita bulatkan tekad lagi untuk bisa mengawal TDK ini. Pokoknya kalau kata BPK, kalau TDK-nya besar, itu berarti laporan keuangannya tuh nggak balance antara BUN dengan KL. Saya ingat tuh ke ancaman BPK-nya siapa tuh waktu? Pak Pranoto atau Pak siapa tuh yang udah pindah sekarang? Next lagi. Nah, saya kira itu, makanya ini yang ditunggu-tunggu. Maka demikianlah current issues kita, dan besok lebih detailnya oleh rekan-rekan kami, ada Mas Krisna, Mas Haris, satu kasihnya sakit ya, Mas Sahrul, nanti kita bantu diskusi di akhir. Apalagi Mas Krisna, update Sakti, persediaan FIFO, itu aja ya. Rekon dan diskusi permasalahan. Mungkin demikian Mas sekalian, kami akhiri. Ada diskusi kan nih, Mas Krisna? Ada ya. Demikian kami sampaikan dan kami kembalikan ke masih banyak. Terima kasih kepada Bapak Denny Singawirya telah menyampaikan beberapa materi perkembangan isu-isu terkait penyusunan laporan keuangan. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan dengan kami, mumpung sedang kita tampilkan nih narasumber kita, Bapak Denny, di depan. Silakan jika ada hal-hal yang ingin Bapak-Ibu sekalian diskusikan, silakan.
Silakan kalau ada mau pertanyaan. Kalau kami mungkin terkait kebijakan gitu ya. Kalau teknis besok dengan teman-teman kasih gitu. Silakan. Mohon izin Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Kanwil DJPB Provinsi Jambi. Jadi pada saat kegiatan sosialisasi perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun yang menggunakan KL Indonesia yang diselenggarakan oleh APK itu ada salah satu pertanyaan dari Bawaslu Jambi yang membuat kami merasa tidak enak karena Kanwil Jambi dianggap mempersulit register hibah. Jadi kami mohon konfirmasinya apakah BASP sederhana dapat menggantikan NPHD untuk register hibah. Demikian Pak, terima kasih. Siapa Mas? Agil lah. Yang hibah tanah ya? Terima hibah tanah ya? Kalau itu sih kita dukung, kalau masalah kita dukung ya. Karena hibah tanahnya itu ternyata dihibahkan Pemda, Pemkap ya. Pemkap ya? Pemkap apa bukan? Ini kasusnya saya lupa nih di Jambi apa di Sumatera Barat ya. Jadi kalau ada hibah tanah nih. Pemda itu memberikan hibah tanah tapi atas nama perorangan gitu ya. Itu bukan? Lain, Mas Agil? Bukan? Oh, sorry. Kalau gitu detailnya apa? Detailnya apa kalau Mas Agil? Nggak enaknya kenapa? Karena waktu itu sempat tercetus bahwa Kanwil mempersulit Bawaslu. Jadi kalau, nah ini banyak juga di era kemarin kan banyak dermawan, itu kita bilang di PMK 99 2017 ya. Naskah perjanjian hibah itu kalau tidak ada berarti apa sih dokumen yang persamakan? Kalau persamakan itu paling jelek sih sebenarnya BST gitu. Tapi substansinya memang ada proses serah terima hibah. Hibah apa kalau boleh? Hibah masuknya apa? Peralatan mesin atau apa? Tanah. Itu tidak dikeluarkan nomor registernya kenapa? Oh, saya lupa di Sumbar apa di Jambi. Kalau dia itu ditolak itu karena untuk pengamanan dia di masa depan gitu. Jadi kalau suatu Pemkap, misalnya Pemkap saya lupa Pemkap apa, menghibahkan tanah kepada Bawaslu. Tetapi ketika dia dicek, sertifikat itu masih atas nama perorangan gitu. Takutnya nanti kalau atas nama perorangan dituntut kemudian digugat, diminta kembali tanahnya itu alasan teman-teman di Sumbar, tapi bukan di Mas Agil ya. Kalau berarti Sumbar mana Sumbar? Ya, ada kasus itu ya. Di KPPN. Yang menilai nomor register cuma Kanwil ya? Nomor register Kanwil. Kanwil PA ya? Kayaknya itu deh kasusnya. Waktu kita tanya, kenapa kok nomor register nggak dikasih? Udah bagus orang datang lapor, terima tanah nih, Bawaslu. Oh ternyata kasusnya itu masih atas nama perorangan. Nama perorangan kan bahaya. Padahal sih nggak ada bahayanya juga ya. Pokoknya orang datang lapor, kita permudah aja gitu. Termasuk ini satu diantaranya Bang Soelan. Jadi kan prosesnya 3R1P kalau terima uang. Misalnya masa dispensasi habis tuh. Udah Bapak Ibu hajar aja gitu. Ya, sahkan aja. Ya, kan kadang separuh jalan tuh. Misalnya tanggal terakhir 23 Februari misalnya. Itu 23 hari nggak diproses lagi oleh teman-teman. Tidak oleh KPPN terutama tidak dikeluarkan lagi pengesahan hibahnya. Kalau saya jadi KPPN udah sahkan aja. Walaupun lewat tanggal 23 Februari. Ternyata gelombang kedua itu juga gitu. Jadi sepanjang tidak ditutup dan kita dalam rangka membantu ya. Membantu proses pengesahan pertanggungjawaban penerimaan hibah langsung, sahkan aja gitu. Tapi kalau langkahnya masih panjang, misalnya baru masih nomor register, belum izin rekening, ya nggak apa-apa, udah lewat, waktunya udah tutup. Tapi kalau tinggal ngesahkan aja,
Atau misalnya jam kerja Bapak Ibu itu jam 5 gitu. Ya udah kalau malam itu udah terima aja gitu. Masih tanggal yang sama, yang penting belum lewat jam 23 lewat 59. Gitu loh. Kalau Mas Agil mungkin harus cari tahu lagi, siapa tahu kasusnya sama. Demi pengamanan Bawaslu, kita menunda sementara mengeluarkan nomor. Dan sekarang udah diterbitkan belum? Nama registernya. Oh gitu ya. Mungkin dikawal aja, mau dikawal. Sebenarnya orang terima hibah langsung. Ini ada juga nih, satu kementerian itu malah menolak hibah gara-gara dianggap ribet. Hibahnya apa coba? Hibahnya buku dari mahasiswa. Yang sudah lulus diwajibkan menghibahkan buku nyumbang ke perpustakaan. Sekarang malah ditolak. Gara-gara katanya proses pengesahan hibahnya ribet. Kita yang rugi kan? Kita yang rugi, pemerintah itu rugi. Kita dapat bantuan hibah dari mahasiswa yang sudah lulus. Jadi ada pernyataan dari mereka itu, ribet ngurusin pengesahan hibah langsung barang. Akhirnya yang rugi siapa? Rugi kita lah. Nggak terima hibah langsung masuk. Hibah langsung masuk. Oke, silakan ada lagi. Gitu barangkali Mas Agil. Barangkali itu kasusnya mirip si Kanwil Jambi itu bidang PA1 ya. Itu menunda memberikan nomor register tapi tetap dikejar gitu. Bagaimana proses kelanjutannya. Mudah-mudahan tapi agak sulit juga ya. Kalau sudah kejadian, karena hibahnya udah tahun lalu nih, apalagi hibah TYL. Dan faktanya sudah dikuasai tanah tersebut oleh Bawaslu gitu. Kalau saya jadi bun di wilayah, kuasa bun wilayah itu harusnya membantu proses pengesahan hijau aja, memperlancar itu. Karena udah bagus orang datang ke kita daftar, datang kita untuk melaporkan. Satu lagi yang perlu dibantu adalah BLU. BLU sekarang semakin banyak, 200 lebih. Jangan dipersulit proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Termasuk kalau dia melaporkan salah. Ya, melaporkan terlalu besar, terlalu kecil, pokoknya terima aja di ini. Tapi mungkin kalau BLU itu ke KPPN langsung ya, nggak ada hubungan dengan Kanwil ya. Ini kan Bapak Ibu kan teman Kanwil ya. Ada nggak hubungan dengan Kanwil? Nggak ada ya. Kalau BLU itu bedanya seluruh penerimaan hibah itu hibah langsung masuk itu dianggap sebagai pendapatan BLU dan ikut disahkan. Kalau pendapatan hibah di Satker biasa kan yang mencatat pendapatannya itu adalah Kabun, teman kita di DJPPR. Di KL itu cuma belanjanya doang. Itu barangkali beda konsep Satker pengelolaan hibah langsung masuk antara Satker biasa dan Satker BLU. Silakan berikutnya ada lagi. Udah cowok Mas Agil berarti cewek sekarang silakan. Baik, mohon maaf Bapak. Sebelumnya ini disclaimer kami baru Pak sebagai kepala seksi PSAPP jadi memang masih belajar. Terkait dengan disampaikan oleh Pak Denny tadi bagaimana sulitnya untuk bisa menyusun LKPP yang final gitu kan, begitu pula jangan LKKL. Kami mendapati kendala bahwa Satker itu kadang lebih kan sebenarnya sudah ada surat Pak ya dari Perben ke KL terkait dengan timeline segala macam gitu kan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, ternyata Satker lebih mendengar eselon 1-nya gitu Pak. Mereka tidak mau menaikkan Bartu sampai ke atas karena Pak menunggu final dari eselon 1-nya. Yang itu membuat jadi pertama kalau kami di Kanwil itu jadi diprotes oleh KPPN gitu Pak. Kan kita minta ayo sesuai dengan jadwal segera susun gitu Pak. Tapi ini Satkernya pada bandel karena itu nunggu dari eselon 1-nya belum ngasih perintah Pak gitu. Jadi mereka nggak mau menaikkan sampai lebih tinggi lagi. Memang kami pahami ini ada prosesnya. Tapi kan karena kami Kanwil dinilai oleh APK, kami menilai KPPN gitu kan. Jadi tarik ulur gimana gitu Pak. Disclaimer sekali lagi karena kami adalah newbie Pak. Jadi hal seperti ini. Ini sebenarnya penyikapannya seperti apa gitu Pak, karena memang
Ya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Denny tadi sampai akhirnya situs, tapi karena sudah ada timelinenya itu yang perlu penyikapannya jadi lebih pas aja itu seperti apa gitu sih Pak, mungkin dari kami. Sekali lagi ini disclaimer-nya kan masih newbie Pak, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Tarimin dari Papua Barat, Papua biasa. Papua biasa ya. Papua biasa ya. Yang agak ke tengah berarti. Jadi intinya sih kita tuh harus membantu proses-proses yang di luar APBN gitu. Itu kesadaran mereka untuk bisa mengesahkan proses pengesahan hibah langsung uang barang itu harusnya kita optimalkan gitu. Nah, bagaimana kalau dia nunggu putusan dari pusat? Sama nih kayak Kemhan. Kemhan tuh kalau nggak diperintah sama atasannya tuh udah nggak mau ngerjain. Padahal kita udah tahu itu salah, itu mesti dikerjakan, itu mesti dibetulin gitu. Kita juga serba repot itu. Udah tahu nih angkanya salah nih, angkanya nggak masuk akal nih. Selisih TKTM. Itu kita harusnya koordinasi dengan atasannya ya, Mas Kisah mana? Mas Kisah udah biasa tuh. Atasannya kita otek-otek, ini gimana sih? Atau dia kadang-kadang nggak kompak antara pengurus barang dengan pengurus keuangan itu. Saling silo-silo gitu. Ini urusan BMN, ini urusan keuangan. Nah, kita yang kadang-kadang suka mendamaikan ya, di pihak Mas Krisna itu sebagai pendamai gitu, atau pemersatu bangsanya gitu. Bahwa kalau ini tidak diusulkan, kalau ini tidak dilaporkan, kalau ini berbeda antara arus uang dengan arus barang, itu pasti akan jadi masalah. Kalau ini ada proses terima barang, tapi tidak disahkan, ini juga akan jadi masalah. Gitu loh. Jadi kita beri pengertian bahwasanya dan kita bermain dengan waktu. Ya. Waktu dispensasi itu betul-betul tipis banget gitu. Kadang kita buka cuma seminggu, tapi seluruh proses harus selesai. Sementara kadang-kadang satker tuh datang langkah 1 sampai langkah 4 tuh harus selesai dalam 1 hari. Itu karena minimnya mungkin satker juga terlambat tahu tentang surat-surat dispensasi kita ataupun surat-surat langkah akhir tahun, atau dia lebih nurut ke eselon 1-nya gitu. Makanya jadi itulah dinamika dan seninya gitu. Bagaimana bisa bahwa proses pertanggungjawaban paripurna seluruh kondisi keuangan negara itu harus dilaporkan secara paripurna gitu. Dan kita selaku kuasa BUN ini fungsinya untuk bisa membantu memperlancar proses tersebut, bukan mempersulit gitu. Ya. Saya ingat begitu di mana ya? Pokoknya adalah saya lupa daerahnya. Sampai kita marahin. Maluku ya mana? Maluku mana? Maluku mana? Mas Akil ya. Ingat nggak? Sorry, kasusnya PKBLU sih. Si ada Sahril ya, siapa? Sahril siapa namanya? Lupa. Ya. Udah pindah ya. Itu sampai marah-marahin gitu karena udah bagus orang daftar gitu, udah nomor itu ya diproses lah. Kurang ini Pak dokumen, cuekin aja dokumennya. Termasuk kalau dia mengesahkan salah. Ya Pak ya. Itu urusan dia. Tapi dia yang penting udah lapor gitu. Nanti bisa dikoreksi kemudian. Daripada dia nggak lapor, nggak masuk lah laporannya kebun. Sahrir ya, saya lupa. Sahrir ada ya. Betul saya marah-marahin malam-malam itu. Kenapa itu ditunda? Kenapa itu tidak disahkan gitu? Kurang ini, kurang. Udah bagus dia daftar. Udah bagus dia minta nomor register, mengesahkan. Katanya dokumennya kurang ini, kurang. Udah pokoknya sahkan aja. Termasuk kalau salah. Walaupun kita tidak anjurkan sih gitu ya. Beberapa lah waktu itu pokoknya rame. Pokoknya kalau Bapak Ibu lihat data tidak normal, termasuk Mas Fuad, mana Mas Fuad? Aceh ya. Itu selisih datanya besar banget kemarin Dikbud, untung selesai ya Mas Fuad ya. Masa selisih data sampai 7 triliun ya? Saya lupa tuh. Dia pindah ini ya. Pindah dari 042 Kemdikbud, Kemristek Dikti menjadi Kemdikbud. Selisih datanya besar banget gitu. Dan ternyata Mas Fuad nggak tahu ya. Atau setelah kita kasih tahu jadi baru diberesin ya. Alhamdulillah selesai gitu. Ngeri sekali gitu. Jadi bentuk-bentuk, nah Bapak Ibu mungkin kalau supaya ringan itu, selain membantu menelaah laporan keuangan, kita sedang buat sih ya, Mas Krisna sedang buat itu aplikasi otomatisasi telaah ya, membantu telaah laporan keuangan, bisa dipakai Saker,
bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian selaku pembina Satker, ya. Nah itu suruh kita pelototin angkanya. Kalau ada angka yang aneh itu segera bertindak supaya mencicil pekerjaan dan supaya tidak menumpuk semuanya di akhir ketika waktunya sudah tidak ada lagi. Itu barangkali Mas Harimin ya, kerjasama memang. Kalau enggak kontak kita gitu, supaya bisa kita bantu push yang di eselon satunya. Itu makasih Mas. Ada lagi Bapak sekalian? Pokoknya seninya banyak lah kalau di akuntansi itu, karena akuntansi itu seolah-olah muara segala hal gitu. Bagian cuci piringnya gitu. Makanya nggak ada yang mau di posisi saya gitu ya. Kadang pusing kepala juga tuh. Ngurusin KL besar, siapa yang berbuat, siapa yang ngurus dispensasinya gitu. Yang lebih repot sih ininya, kasih-kasih saya sih yang bikin surat dispensasinya. Itu loh, saling lempar-lemparan, ini wilayah PA, wilayah DJA, wilayah APK. Kita bingung. Kalau kita ngasih dispensasi semuanya, nanti kita dimarahin oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan ini, dengan proses pemberian dispensasi. Itu barangkali Bapak sekalian. Silakan Bapak sekalian. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Denny atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak terlalu banyak bertanya jauh, cuman setidaknya ada ada masalah besar yang mungkin kita akan hadapi. Pertama di tahun 2021 ya, 2022 kita diutamakan untuk langsung semua KL menggunakan sakti. Dan kami di Kanwil kan juga ditekan untuk ke teman-teman Wapawe, ke teman-teman Satker, juga ke teman-teman KPPN untuk memperkenalkan sakti dari sekarang kan. Nah, sedangkan kami SDM di Kanwil terkait sakti ini sangat minim. Satu itu. Terus kemarin memang SITP sudah mengadakan diklat sakti. Yang diminta hanya satu dari Kanwil, satu dari KPPN. Nah, pada saat ada wacana dua-dua semua KL akan menggunakan sakti, timbul permasalahan di kami. Di kami dengan SDM yang sedikit, dan kebetulan di Jakarta itu satkernya kurang lebih 1.700, dalam waktu 6 bulan harus mengejar memperkenalkan sakti ke teman-teman Satker, yang entah saya lihat perilaku di teman-teman Satker atau UAPAW sejak masa pandemi ini ada perilaku atau tingkah laku yang udah ada laporan keuangannya yang penting jadi. Ini yang saya agak khawatir gitu pada saat sekarang saya masih jadi kasih PSAPP. Nah, apa ya kira-kiranya kebijakan dari teman-teman di APK selain dari SITP supaya kami itu juga pada saat memperkenalkan sakti ke teman-teman ini ya pede lah gitu. Itu aja Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Kanwil Jakarta. Saya kira ini sama ya. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan, ini karena dunia akuntansi tidak disukai oleh orang gitu. Dihindari. Bagian cuci piring. Coba itu kalau pelaksanaan anggaran macet tanpa diajarin bisa nggak tuh Satker? Pasti bisa. Gitu. Karena dunianya ada dunia pencairan. Dunia perencanaan diajarin nggak? Nggak pernah diajarin, tapi lancar gitu. Karena itu dunia yang dimaui oleh orang-orang KL gitu ya. Dunia akuntansi dunia yang dihindari gitu. Kalau nggak dipelajari, nggak akan ngerti, nggak akan paham. Maka kita selaku pembina dan kebetulan Bapak sekalian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, bagian cuci piring, itu harus mengetahui dan harus bersiap siaga untuk bisa mengetahui lebih awal dari Satker mitra kerjanya. Pelaksanaan anggaran itu nggak pernah diajarin, itu bisa sendiri. Sama kayak aplikasi Tokopedia, Bapak Ibu kan belajar sendiri, tapi karena pengen tahu gitu. Tapi kalau dunia akuntansi sebenarnya dihindari. Karena
pertanggungjawaban itu seolah mindset itu adalah cuci piring gitu. Nah makanya kita mumpung masih di sini Mbak Silvi harus lebih paham, dan kebetulan kan sudah membina nih Satker, kita semuanya udah full sakti, udah ada dong ya, tidak dari nol banget gitu. Memang sakti itu nanti lebih ribet, jurnalnya lebih banyak, transaksi dicatat lebih banyak, setiap pergerakan itu sudah ada jurnal-jurnal, ya kegiatan ini nih sudah ada serah terima pekerjaan, sudah mulai dicatat dasar basic. Dan basic itu basic akrual itu sudah diajarkan sejak SIMAK sebenarnya. SIMAK itu banyak satker tuh ternyata proses pencatatan nunggu SP2D terbit. Padahal itu proses yang salah. Persediaan dan SIMAK itu pencatatannya adalah BST. Nunggu rekon Pak, itu urusan lain, itu urusan kedua. Nah ini juga sama gitu Mbak Silvi. Dari sisi probis, saya kira sakti itu lebih firm, lebih banyak proses yang harus diikuti, dan tadi karena dunia akuntansi itu dihindari, orang malas lah gitu. Kita harus bisa lebih tahu sebagai pembimbing yang mudah-mudahan yang ikhlas gitu. Banyak saker yang ribet ya Mas Krisna ya, yang masa bodoh gitu. Tapi kalau pencairan lancar banget gitu. Kalau perlu pagunya habis dikerok-kerok lagi masih bisa dicairin gitu. Tapi kalau dunia akuntansi biasanya dihindari. Ini saya nggak tahu apa saya doang yang merasa atau gimana gitu. Tapi terutama yang baru pindah deh. Ada yang baru pindah ke dunia akuntansi pasti merasakan deh. Mas Lutfi itu udah lama tuh. Mas Lutfi dari dulu di akuntansi ya. Tapi kalau pelaksanaan anggaran ini nggak diajarin, belajar ya. Menggali sendiri ilmunya. Pakai sakti itu. Buktinya perencanaan anggaran kan sudah full sakti kan. Seluruh KL sudah menggunakan kan. Baru modul anggaran dan modul administrator. Lancar tuh. Akuntansi memang dari dulu ribet, terutama yang operator SIMAK. Bapak Ibu harus menghargai teman-teman operator SIMAK. Itu datanya detail dan rumit. Tapi segala data dan informasi itu tersedia di sana. Kalau ada apapun, kalau itu diisi lengkap, pasti bisa ditrasir barang itu ada di mana. Nah itu juga sama dengan SIMAK itu. Sama dengan sakti. Jadi sakti juga berbagai aplikasi digabungkan. Nah kita tetap aja kalau memang di bidang akuntansi cuma belajar di modul pelaporan aja. Itu sih. Lumayan, tapi kalau probis nggak masalah ya, Mbak Silvi ya. Probis nggak masalah. Isu utama adalah isu sekuritisasi sih. Dulu kan ada tuh istilah KPA, kuasa pengguna aplikasi. Waktu iRekon itu yang KPA, tapi yang melakukan adalah operator, kuasa pengguna aplikasi. Nah ini sekarang nggak boleh tuh. Ya, harus dilakukan oleh, serahkanlah kepimpinan dari satker tersebut. Itu sih menurut saya sih saran kami, kita harus selalu mengetahui lebih awal terkait probis dan isi mesin dari aplikasi sakti itu sendiri. Tidak bisa terhindarkan. Beberapa yang dibuat otomatis ya mengalir gitu. Persediaan masuk ke SIMAK ke Saiba itu sudah mengalir sendiri, tidak ada proses. Mungkin proses rekon internalnya dibuat otomatis nanti ya di aplikasi sakti. Terus jangan lupa Bapak sekalian, saya nggak tahu kalau dorongnya ke iRekon gimana Mas Krisna. Dari sakti aplikasi ke iRekon itu didorong atau diupload oleh satker? Di-push ya? Oleh masih SCTP ya? Kalau sekarang kan satker dari Saiba diupload kan? Gitu. Kalau nanti besok di-push, Bapak Ibu nanti dikasih tools tambahan, ada analisis telaah, ada otomasi telaah LK. Nah begitu ada yang masalah, Bapak Ibu kembalikan ke satker untuk segera minta diperbaiki. Begitu barangkali Bapak sekalian, kita juga sedang merancang kerjasama dengan SCTP untuk bisa memasyarakatkan sakti, karena sebenarnya sakti udah beredar cukup lama ya. Tinggal kita aktualkan saja di 76 KL yang belum mengimplementasikannya. Itu barangkali Mbak guidance saya general aja gitu. Saya juga kalau ditanya aplikasi yang saat ini juga nggak ngerti, tapi kalau ada angka-angka aneh saya langsung minta perbaiki kepada satker tersebut atau kita konfirmasi gitu. Kenapa ada angka-angka yang aneh di
laporan keuangan satker-satker yang kita anggap angkanya tuh nggak normal gitu. Itu barangkali ada lagi, silakan. Papua sudah, Jakarta sudah, Jambi sudah, mana yang belum? Ini udah hadir semua nih. Silakan, Bapak dari mana? Dari mana, Pak? Pak siapa, nama dan hobi? Nama dan hobi. Nama dan dari Kanwil mana? Perkenalkan, nama saya Amin Zain dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Ada yang ingin saya tanyakan. Tadi salah satunya kan permasalahan terkait dengan data anomali. Kami di Bengkulu tuh menghadapi permasalahan terkait dengan nilai perolehan minus untuk aset dan persediaan ya. Dan begitu kita bedah memang angkanya cukup besar gitu dan transaksinya cukup banyak. Dan itu juga terkait dengan tahun sebelumnya. Artinya di saldo tahun sebelumnya juga muncul data perolehan minus atau nilai buku minus gitu. Nah ini menghadapi, kita udah sempat sampaikan juga ke DJKN, ternyata juga tidak menjadi concern dari DJKN. Diserahkan ke satkernya, mereka bingung gitu. Jadi kira-kira untuk yang kasus seperti ini, menghadapinya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Zain ya, dari Bengkulu ya. Ini tadi kalau memang itu bawaan dari saldo awal tahun sebelumnya, nanti akan dibuka kesempatan untuk bisa satker menginput kembali saldo awal seperti waktu kita lakukan di tahun 2018. Itu kalau memang bawaannya adalah, saya nggak tahu ya, langkah-langkah normatifnya ya. Langkah normatifnya itu adalah seharusnya KL kalau dia rajin mengklik program normalisasi di berbagai versi aplikasi yang dirilis, referensinya juga diupdate secara kronologis, harusnya angka-angka ini hilang gitu. Angka-angka tidak normal itu hilang. Tapi kalau masih sudah dilakukan semua proses dilakukan, kadang-kadang ini persoalan sepele, dia tidak melakukan normalisasi aja. Padahal program normalisasi itu selalu ditempelkan di berbagai versi aplikasi yang dirilis, termasuk kode referensinya juga. Kalau sudah itu harusnya hilang. Tapi kalau tidak hilang juga, dan mungkin ini bawaan dari saldo awal tahun sebelumnya, Mas Zain, itu Bapak Ibu akan diberi kesempatan, satker akan diberi kesempatan untuk mengupload lagi saldo awalnya, supaya sama dengan iRekon, dan Bapak Ibu selamat mengawal, itu aja sih. Nanti biasanya berbatas waktu, ini dibuktikan dengan ini, biasanya saldo di simak saya udah benar, udah positif, tidak ada yang tidak normal semua, tidak ada yang aneh gitu. Tapi di iRekon masih minus, itu biasanya karena bawaan saldo awal tahun lalu. Nanti ketika dibuka kesempatan, Bapak Ibu silahkan mengawal ya. Kita masih bicarakan dengan teman DJKN, karena itu ranah DJKN, kapan kesempatan itu akan dibuka untuk menginput upload saldo awal. Kita nanti secara teknis teman-teman bantuin ya, besok di materi iRekon. Itu barangkali Mas Zain. Silakan, makasih. Mas Fuad, silakan. Cocok nih, Aceh, Papua, ya, Jambi, terima kasih Pak. Dan Bengkulu. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim tim pembina terkait dengan penyelesaian selisih tahun kemarin terkait dengan selisih rekon internal ya di USK kemarin Pak. Alhamdulillah sudah beres. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Kemudian untuk pertanyaannya yang pertama terkait dengan surat perpanjangan atau dispensasi yang di penyusunan unaudited itu kan seperti yang terjadi kemarin juga yang mungkin dianggapnya Kanwil sebagai penghambat juga ya. Nah, mungkin di beberapa setelah kita ini juga ternyata ada dari beberapa pimpinan kami atau mungkin sebagian ini ya masih ada perbedaan penafsiran terkait redaksi di suratnya Pak. Jadi mungkin ada beberapa yang menilai suratnya belum detail sampai
itu tuh harus dari registrasi lagi atau cuman pengesahan saja. Itu mungkin mohon untuk ke depan bisa untuk di suratnya lebih didetailkan lagi Pak, karena masih ada beberapa penafsiran juga ya, itu berarti hanya yang sudah diregisterkan baru yang disahkan. Nah itu sehingga mungkin kemarin dari kami termasuk salah satu yang ternyata sebenarnya tidak juga. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Mbak, prosedur ketika Satker dia menjadi OAPPAW baru. Jadi kadang kita juga nggak tahu kalau Satker itu dia menjadi OAPPAW. Nah, itu nanti kadang kalau nggak laporkan kita juga nggak tahu. Kadang kita menelitinya dari data DIPA ya, dari data Satker, dari Omspan. Itu kalau ternyata yang eselonnya sama, berarti harus ada koordinatornya. Nah itu mungkin mohon bantuan juga dari tim pembina pusat, mungkin ketika ada di salah satu kementerian yang mempunyai satker baru, mungkin bisa dihimbau juga untuk segera menunjuk koordinatornya dan melaporkan ke Kanwil Perbendaraan. Itu mungkin Kak, dua pertanyaan dari sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fuad, makasih. Saya ikut nih. Jadi kita serba salah waktu bikin surat itu. Ini makanya dispensasi ini bikin ribet kita gitu. Serba salah. Waktu dulu didetilkan, misalnya tanggal sekian sampai sekian nomor register, tanggal sekian sampai sekian buka rekening, kemudian tanggal sekian sampai sekian provisi. Itu malah jadi kaku. Kita buka lebih fleksibel. Tetapi intinya dari kegiatan kita untuk bisa membantu proses penyelesaian pertanggungjawaban KL, ketika dia datang dengan sukarela untuk melaporkan ke kita kuasa bun, Bapak Ibu itu semangatnya harusnya membantu gitu. Ketika kita tidak sebut proses di awal, itu bukan berarti yang di depan itu dilarang gitu. Paham nggak? Jadi gitu Mas Fuad barangkali, itu tadi yang kami bilang tadi. Ketika itu dulu kita atur, malah jadi serba salah. Banyak yang bertanya KPPN atau siapa gitu kan. Waktu itu kita beri tanggal tuh. Nomor register tadi tanggal habis sekian. Dalam jangka seminggu atau 10 hari, itu jadi serba salah. Jadi kalau sudah lewat tanggal itu nggak berani meregister. Nggak berani lagi membuka izin rekening, memberikan persetujuan izin rekening dan seterusnya. Kita open, maka itu tergantung kreasi dan aktivitas dari KL gitu, semangat dia untuk menyelesaikan, terus kita bantu aja gitu. Termasuk surat yang kemarin itu, kita tidak sebutkan ya, ini konseptornya belakang tuh, dia jalan-jalan itu pura-pura ada Mas Krisna tuh. Sebenarnya kita sengaja itu, kita beri kalimat itu pengesahan itu, berarti yang di depannya itu boleh gitu. Paham ya Bapak sekalian? Jadi semangat kita itu memberi kemudahan Satker, ketika prosesnya, misalnya prosesnya 1, 2, 3, 4, kita cuma menyebut angka 4, itu bukan berarti proses 1, 2, 3 itu tidak bisa dimulai. Sepanjang waktunya keburu, dipersilahkan. Itu sih, kalau nggak salah saya juga bilangin ya ke Mas Fuad ya, agar teman-teman di depan tuh di PA1 ya, agar memberikan nomor register aja gitu. Yang penting waktunya keburu gitu. Itu sih Bapak sekalian yang kami maksudkan. Apalagi tahun kemarin tahun masif. Saya nggak tahu tuh hibahnya hibah apa. Tapi kan terkait pilkada itu ada 4 KL ya. Pilkada serentak ada 4 KL yang terlibat, yang menerima hibah langsung. Bawaslu, KPU, Kemhan, Polri. Itu masif tuh. Masif untuk terima hibah langsung. Alhamdulillah 4-4-nya WTP. Karena dianggap sudah mungkin tidak 100%, tapi sudah mayoritas lah, di atas 95% seluruh transaksi keuangan negara itu ikut dibantu proses pertanggungjawabannya. Kalau Polri sangat taat ya, Mas Krisna. Polri itu termasuk SPI-nya bagus lah, kesadaran untuk mempertanggungjawabkan itu cukup tinggi untuk Polri. Kalau masalah jumlah saya nggak tahu, misalnya dia terima 1M dan dilaporkan 900, saya juga nggak tahu sih, karena bukan ranah kita sih. Yang nangkap itu biar Ijen ataupun BPK. Itu barangkali Mas Fuad. Jadi kita sengaja tuh kita sebutkan, kita langsung ke langkah keempat, itu bukan berarti langkah 1, 2, kan kita bilang pengesahan tuh. Ya, kalau nggak salah di surat terakhir itu artinya langkah 1, 2 itu boleh gitu.
Yang penting keburu waktunya. Termasuk tadi kami, ketika Bapak Ibu spana masih open, sahkan aja gitu. Kan Bun pakai span kan? Itu yang nutup Pak Dwi itu masih agak-agak lama. Tetangga sebelah, kasih sebelah itu, nutupnya itu dia nunggu transaksi BA Bun yang 10 BA Bun itu malah lebih belakang gitu. Lebih hulu hilir, lebih hilir daripada transaksi KL. Kan ada yang berpasangan kan, misalnya transaksi di sini belanja pinjaman luar negeri di KL Kemhan. Di sana transaksi pengakuan utang. Ya kan? Pengakuan utang di sana. Dia pasti tutupnya lebih lama daripada penyusunan LKKL. Sepanjang spana masih terbuka, sahkan aja. Ya bilang ke KPPN ya. Atau KPPN sekarang dengerin mungkin. Gitu Bapak sekalian. Barangkali begitu Mas Fuad. Ada lagi? Daripada ketentuan BPK, ada pertanggungjawaban yang tidak ada proses penerimaan atau pengelolaan keuangan yang tidak disahkan, ke Bun itu malah jadi masalah besar. Ya boleh. Yang kedua, Onspan. Apa? Oh, UAPP baru. UAPP baru dari dulu memang sejak ada IREKON itu antara ada dan tiada gitu. IREKON itu transaksi antara Satker dan KL. UAPP AW bisa dilewatin, Eselon 1 bisa dilewatin oleh Biro Keuangan. Jadi teman-teman kita di sini, teman-teman di Kanwil ya, sebagai pembina Kanwil tuh akhirnya menunggu secara pasif aja gitu. Kalau dia ternyata menunjuk UAPP baru, Satker sebagai UAPP AW ya, ya mudah-mudahan ditunggu kerelaan untuk melapor ke bidang PAPK. Gitu aja sih barangkali. Jumlahnya jangan banyak-banyak, nanti ditaruh di IKU kan ya, ditaruh di IKU ya. Jumlahnya sedikit aja, yang penting kerjanya banyak. Yang penting tercapai. Daripada misalnya Bapak Ibu naruh ada 50 UAPPAW, tapi yang rajin lapor cuma 45 gitu. Malah jadi nggak tercapai itunya kan. Gitu nggak? Apa saya salah? Gitu. Tapi secara overall, hasil akhirnya tadi makasih banyak. Buktinya apa? TDK-nya cuma 5.600, TDK belanja. Pendapatan cuma berapa? 14.000. Jadi kami tidak bisa menghindar untuk bisa mengucapkan secara tulus kepada Bapak sekalian yang sudah membantu menjaga LRA kita. LRA ya, LRA pendapatan dan belanja, pagu pendapatan, estimasi pendapatan dan pagu belanja. Sementara yang di luar kendali kita, yang dulunya ranah DJKN, Bapak Ibu bisa diminta tolong untuk membantu data BMN tadi. Ya. Data aset. Itu barangkali Mas Fuad, memang tidak bisa menghindar, kadang-kadang kita juga nggak pernah nerima sih SK penunjukan UAPPAW itu. Jadi kalau nggak minta memang sulit juga sih. Itu barangkali Mas Fuad, terima kasih. Masih ada? Mohon maaf Pak Denny. Silakan Mas Akil. Mohon maaf Pak Denny, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin Pak Denny. Mungkin terkait prokes ini Pak. Acara kita harus gitu. cut di jam 21.00. Oh, oke. Mungkin untuk diskusi bisa kita lanjutkan besok di sesi akhir hari besok, karena kita masih ada sesi diskusi juga. Jadi mungkin segala unek-unek Bapak Ibu sekalian bisa dicurahkan di sesi tersebut. Karena ini sudah malam dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga perlu segera beristirahat. Meskipun kami ingatkan lagi sebelum istirahat mohon mengisi lagi pretestnya seperti itu. Soalnya beberapa teman-teman masih belum mengisi pretestnya di link yang sudah kami sediakan. Baik, sembari COVID. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya paparan dan diskusi current issues penyusunan LKKL yang disampaikan oleh Bapak Denny Singawirya, maka berakhir pula kegiatan pembukaan pada malam hari ini.
materi yang disampaikan pada malam hari ini dan hari esok bisa Bapak-Ibu sekalian dapatkan di tautan Bitly yang sudah kami paparkan di depan. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Selamat beristirahat dan sampai jumpa esok pagi di materi yang selanjutnya. Sebelum tidur kami hantarkan lagi dengan pantun ya. Setelah jauh pergi berjalan, henti bertamu ke taman hati. Jika ada salah mohon dimaafkan, sampai bertemu esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian juga mungkin sebelum beranjak ke peraduan, kita sediakan lagi coffee break di belakang. Jadi bisa dibawa ke kamar kalau misalnya masih ruangnya penuh dengan makan malam tadi. Terima kasih.